nilai kemaksima dengan NIM 210110202101. Dengan saya secara dekat dengan NIM 2341021214. Perkenalkan, nama saya Rizka Sufiani dengan NIM 2341102021. Perkenalkan, nama saya Ananda Pusadila dengan NIM 234110202102. Prestasi adalah seni yang membuka kebudayaan, tetapi juga berpotensi kemungkinan selalu ada resiko yang mengintai. Bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah fluktuasi pasar? Jawabannya adalah dengan pengelolaan resiko portofolio. Hai, selamat datang di video edukasi keuangan. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara cerdas mengelola resiko dalam portofolio investasi agar tetap aman, seimbang, dan tentu saja menguntungkan. Sebelum kita bisa mengelola risiko, kita harus tahu dulu apa itu risiko investasi. Secara sederhana, risiko adalah kemungkinan hasil investasi berbeda dari yang diharapkan. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Ada berbagai jenis resiko seperti resiko pasar yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham, resiko likuiditas saat aset sulit dijual, hingga resiko spesifik dari emiten atau perusahaan. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menyusun strategi keuangan di masa depan dengan portofolio terdiversifikasi atau tidak terdiversifikasi. Kira-kira mana yang lebih aman dan menguntungkan? Nah, portofolio terdiversifikasi artinya kalian menyebar dana investasi ke berbagai jenis aset. Misalnya, sebagian di saham, sebagian di obligasi, reksadana, bahkan mungkin properti atau emas. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko. Kalau satu aset turun nilainya, aset lain bisa tetap stabil atau bahkan naik. Sebaliknya, portofolio yang tidak terdiversifikasi berarti kalian taruh hampir semua uang di satu jenis aset saja, atau bahkan di satu perusahaan. Itu memang bisa menghasilkan untung besar kalau performanya bagus, tapi sekaligus juga beresiko tinggi kalau terjadi krisis. Diversifikasi bukan soal cari untung dengan cepat, tetapi soal membangun ketahanan dan kestabilan jangka panjang. Lalu ingat, dana investasi itu penuh dengan ketidakpastian. Menyebar resiko lewat diversifikasi adalah langkah cerdas agar kamu dapat tenang saat pasar sedang tidak baik-baik saja. Investor dengan portofolio terdiversifikasi mungkin cuma rugi sebagian kecil karena aset yang lainnya masih aman, tapi investor yang hanya punya satu saham bisa rugi besar bahkan sampai habis. Dengan manajemen risiko, kalian bukan hanya melindungi modal, tapi juga menciptakan ketahanan dalam portofolio untuk jangka panjang. Bayangkan kalian menaruh seluruh uang kalian di satu saham, lalu harga saham itu anjlok. Dalam sekejap, nilai portofolio bisa turun drastis. Inilah mengapa diversifikasi dan strategi manajemen risiko itu sangat penting. Ada beberapa cara untuk mengelola risiko portofolio secara efektif. Mari kita lihat strategi berikut. Yang pertama, diversifikasi, menyebar investasi ke berbagai aset agar kerugian dari satu aset tidak berdampak besar pada keseluruhan portofolio. Yang kedua ada alokasi aset, yaitu menentukan porsi investasi dalam berbagai kelas seperti aset saham, obligasi, dan kas, sesuai dengan profil resiko investor. Rebalancing portofolio, menyesuaikan kembali komposisi portofolio secara berkala agar tetap sesuai dengan tujuan dan profil resiko awal. Selanjutnya ada hedging atau pelindungan nilai, di mana menggunakan instrumen keuangan seperti derivatif atau opsi futures untuk melindungi nilai portofolio dari risiko tertentu. Kemudian ada penggunaan instrumen derivatif, di mana derivatif dapat digunakan untuk spekulasi atau lindung nilai. Contohnya seperti investor bisa menggunakan kontrak opsi untuk membatasi potensi kerugian sambil tetap terbuka pada potensi keuntungan. Setiap orang punya toleransi resiko yang berbeda. Ada yang siap ambil resiko tinggi demi keuntungan besar, ada juga yang lebih memilih stabilitas. Pastikan strategi pengelolaan risiko kalian sejalan dengan tujuan keuangan dan kenyamanan psikologis Anda. Pengelolaan resiko bukan untuk menghindari semua resiko, tapi untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan bijak. Dengan strategi yang tepat, kalian bisa membangun portofolio yang tidak hanya tumbuh, tapi juga tahan banting.
Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga setelah ini kalian lebih siap dan percaya diri dalam mengelola risiko investasi. Nah, dan jangan lupa juga investasi bukan soal seberapa cepat kalian untung, tapi seberapa bijak kamu mau bertahan.